Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madia, calon guru penggerak angkatan 7 dari instansi UPTD SD Negeri Trabo 3, Kecamatan Kopo, Kabupaten Bangka. Di sini saya akan melakukan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelum saya mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya beranggapan bahwa pembelajaran di kelas saya belum mampu mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Kurikulum menjadi patokan ketuntasan materi dan KKM menjadi acuan nilai keberhasilan anak dalam pembelajaran. Tanpa sadar saya kurang memperhatikan perasaan anak. Adapun yang kedua, saya menganggap anak ibarat kertas yang sudah terisi dengan buram dan guru yang menebalkan tulisan tersebut, sehingga yang terjadi siswa tidak mempunyai ruang untuk menggali potensi diri dan tidak memberi kebebasan berekspresi karena segala hal ditentukan oleh guru. Saya berasumsi bahwa pembentukan sifat karakter hanya dibentuk oleh guru. Yang terjadi, saya sudah melampaui batas kodrat alam dan zaman anak. Dan yang ketiga, saya belum memahami emosional anak, sehingga penanaman nilai karakter kurang terbangun. Dalam menertibkan atau mengkondisikan kelas, saya masih menggunakan ancaman dan hukuman untuk membuat siswa disiplin dan bertanggung jawab dalam pembelajaran. Setelah saya mengikuti pembelajaran modul 1.1 pada guru penggerak, saya memahami beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah 3 pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada anak atau student center. 2. Pendidik sebagai penuntun. Dan yang ketiga adalah trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian prinsip perubahan asas Trikon, yakni pertama adalah kontinuitas. Artinya pengembangan pendidikan harus dilakukan terus-menerus, tidak statis dan berkesinambungan dengan perencanaan yang baik. Berikutnya adalah konvergensi. Pengembangan pendidikan dapat dilakukan dengan mengambil dari berbagai sumber sesuai kebutuhan, seperti yang dilakukan Ki Hajar Dewantara sendiri pada saat belajar di luar negeri dengan mempelajari praktek pendidikan dunia. Praktek tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Dan yang ketiga adalah konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada perubahan dari saya untuk menjadikan pembelajaran yang berpihak pada anak atau dikenal dengan merdeka belajar, yaitu membuat anak belajar tanpa tekanan sesuai karakteristik dan kemampuan diri anak. Mereka mempunyai cara belajar masing-masing. Tugas guru sebagai fasilitator dengan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak. Saya sebagai guru harus memilih model, strategi, dan metode yang cocok sesuai dengan latar belakang anak, serta mengidentifikasi karakteristik anak agar memudahkan saya dalam memberi metode pembelajaran yang variatif. Pendidik sebagai penuntun, artinya seorang guru hanya bertindak sebagai penuntun, mengarahkan, mengembangkan, membimbing, dan memfasilitasi apa yang dibutuhkan siswa sesuai dengan potensinya masing-masing, karena setiap anak terlahir dengan bakat atau karakter yang berbeda, sehingga pendidik juga harus memperlakukan dengan cara yang berbeda pula sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Berikutnya adalah trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, artinya seorang guru di depan memberi contoh atau teladan bagi siswa karena guru tempat digugu dan ditiru.
Ing madya mangun kerso artinya di tengah membangun motivasi atau semangat, yaitu dalam menggali potensi yang ada dalam diri anak sesuai kodrat alam dan zamannya, agar anak tumbuh menjadi manusia yang berbudi pekerti sehingga memperoleh kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Tut Uri Handayani artinya seorang guru memberi dorongan atau dukungan pada setiap tindak tanduk anak dalam mengembangkan dan menggali potensi atau talentanya sehingga anak mampu mengolah cipta, rasa, karsa, dan rasa. Adapun penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya melakukan perancangan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selanjutnya memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minatnya. Terus memandang anak dengan rasa hormat dengan cara membangun emosional kepada siswa dengan saling berbagi cerita dan motivasi. Berikutnya menjadi tauladan bagi siswa baik perkataan dan perbuatan, dan melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan serta mengenali karakter dan latar belakang anak sesuai kodrat alam dan zaman dengan menjalin komunikasi dengan orang tua. Demikian pemahaman saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Salam guru penggerak. Guru cerdas Indonesia maju. Mari bersama guru penggerak olah cipta, olah rasa, olah kersa, dan olahraga mencetak generasi cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.